pertanyaan yang saya kirim ke Ustadz. Jadi saya lagi belajar tentang istighfar nih Ustadz nih, karena banyak dosa-dosa. Terus saya teringat sama Ustadz gitu, nggak perlu ditanyain apa hajat kita, udah hajat tentang akhirat kalau nggak salah. Maksudnya kita mau di surga tertinggi dengan tangan dengan Rasul gitu. Kalau tahu hajatnya kita nanti dikasih. Terus saya dapat ilmu lagi, sering baca istighfar, zikir istighfar. Nanti Allah angkat kabulkan doa-doanya. Terus saya lihat di sini ada lagi salah satu ulama dari Mekah nih Ustadz nih. Kalau manusia kan sering berdosa, kalau berdosa terus lakukan sholat 2 rakaat baca istighfar. Karena saya belajar sebelum ibadah saya nanya dulu nih sama Ustadz gitu. Ini ada nggak di dalilnya nih Ustadz? Seperti itu. Satu pertanyaan Ustadz, ini enak nggak ya? Kita dengar berita nih Ustadz, ada salah satu, saya nggak mau sebut ya takutnya politik, jatuhnya ke politik nih. Ada salah satu tokoh lah, ada salah satu tokoh, boleh sebut nggak ya? Ada salah satu tokoh di salah satu negara Islam yang sedang bermasalah nih. Lalu orang tersebut kayak dibunuh lah gitu. Pemimpin kita juga salah satu mantan pemimpin kita juga bertemu di daerah negara yang sedang berunding gitu. Boleh nggak kita sholat goib gitu Ustadz, untuk si pahlawan, kita sebutnya pahlawan lah, untuk orang yang meninggal dibunuh tersebut gitu. Padahal dia berusaha untuk mendamaikan negaranya. Boleh. Dan itu goib harus jamaah atau sendirian boleh? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man wala ya ila yaumil qiyamah wa la haula wa quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi faqad faza fawzan azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbis samawati wal ardi, rabbul maghribi wal masyriqi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menguasai langit dan bumi, dari ujung barat hingga ujung timur, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiyina wa Rasulina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwanafillah, jazakumullah wa yakum. Seperti biasa kita bertemu lagi di channel kita, channel kesayangan, channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan Kajian Hadis Online atau KHO Official, yang senantiasa kita membahas tentang tafsir Al-Quran dan Bulughul Maram, tentang hadis-hadis Rasulullah, karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Sekarang masih di bab tentang sholat sunnah, dan alhamdulillah kita masih dipandu oleh Al-Mukarram, gurunda kita Ustadz Ali Habibullah, dan beliau telah hadir di antara kita. Seperti biasa, semoga kita doakan beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemampuan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan di kolom komentar, dituliskan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi wanufila selaku thalibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda Ustadz Ali. Tafadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Syukur-syukurlah hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan kumpulan kita ini bila caranya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahalanya, rahmatnya, dan insyaallah pemahaman yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada kita tentang terbaik umat manusia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menegakkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Silakan dibuka kitab Bulughul Maramnya, masih di bab salat tahu ya, salat sunnah ya. Nah. Di hadis kitab saya, kitab hadis saya nomor 400 hadis ya. Wa an Aisyah, betul ya? Nah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia telah berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW makana Rasulullah SAW tidaklah Rasulullah SAW yazidu menambah fi Ramadana, menambah fi Ramadan di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan tidak juga di bulan lainnya, artinya di luar bulan Ramadan, ala atas ihda asharata rakaatnya dari 11 rakaat. Artinya Nabi tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa beliau tahu? Ya karena Nabi sholatnya di rumah kan, sholat sunnah. Sebelah sejarah kita kemarin sudah kita bicara kan, bahwa Nabi sholat cuma 3 hari kan, gak nyampe malah ya, hari ketiga gak keluar. Ya, jadi selebihnya di rumah berarti ya. Karena nggak ada keterangan lagi kapan Nabi melanjutkan lagi di hari-hari berikutnya kan. Ya, 11 rakaat. Ini keterangannya saya mau tanya, sholat apa di bulan Ramadan? Sholat tarawih, Ustaz. Dan witir. Ini sudah mafhum. Sudah mafhum, sudah dipahami. Nggak perlu ditanyakan lagi, dijelaskan lagi, ini sholat apa? Ini sholat tarawih. Karena hanya ada di bulan Ramadan sholat tarawih. Iya. Sholat 5 waktu Ramadan ada, di luar Ramadan enggak? Juga ada. Iya kan, sholat witir Ramadan ada, di luar Ramadan juga ada. Iya, sholat duha begitu. Hanya sholat tarawih cuma sholat malam juga. Ya cuma namanya pada diganti pada saat di bulan Ramadan juga tarawih. Ya artinya rohat, ya, kata roh istirahat ya. Iya. Ini sholat malam sebenarnya, sholat tarawih ya, dimajukan waktunya 11 rakaat, tidak lebih dari, tidak menambah, jadi 11 rakaat. Nah bagaimana cara sholatnya? Yusalli arba'an, Nabi sholat 4 rakaat. Fala tas'al, maka jangan ditanya an husnihinna wa tulihinna, bagus dan panjangnya salatnya Nabi jangan ditanya. Ya, sudah pasti. Summa yusalli arba'an, lalu melanjutkan ya salatnya 4 rakaat salam. Fala tas'al an usnihinna wa tulihinna, juga jangan ditanya panjang dan bagusnya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pas.
Summa yusalli salasan, lalu sholat 3 rakaat. Apa 3 rakaatnya? Witir. Witir. Ya. Qalat Aisyah, lalu telah berkata Aisyah, qultu ya Rasulullah, bertanya, wahai Rasulullah, atanamu qabla an yutira? Maksudnya apakah engkau tidur? Ya. Apakah engkau tidur sebelum witir? Waqala, Rasul menjawab, wahai Aisyah, ya Aisyah itu, inna aina dana mana? Sebenarnya kedua mataku tertidur. Kedua mataku tertidur, wala yanama qalbi, tapi hatiku tidak tidur. Jadi Nabi mengerjakannya ya, empat tiga ini yang dikerjakan oleh teman-teman kita di Muhammadiyah. Empat tiga. Ya saudara kita itu mati mengerjakan yang empat tiga. 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, 3 rakaat witir 1 salam. Hadisnya sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dan pada riwayatin lahumma bagi keduanya anha dari Aisyah, karena yusalli adalah Nabi sholat lain satu malam pada malam baik dari malam, ya, asra rakaat 10 rakaat, wa yutiru bisa jadatin, lalu dia witir dengan satu rakaat, ya. Ia raka'u raka'atain fajar, dan mengerjakan 2 rakaat salat fajar, salat sunnah qabliyah subuh. Ya. Fatilka, maka total semuanya, ya, demikian itu salasa asra rakaatan. Rakaatnya totalnya 13 rakaat. Apa namanya? 10 1 plus 2. 10-nya 2 kali 10-nya tarawih. Ya, 1 rakaatnya witir. Ini boleh 1 rakaat witir. 3 rakaat juga boleh, 5 rakaat juga boleh. Ya. Yang 2 rakaatnya itu salat sunnah fajar. Ya, salat sunnah fajar 13 rakaat. Wa anha, masih darinya, qalat, dia telah berkata, masih Aisyah, ya, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW yusolli minan lain salasa asata rakaatan, 13 rakaat. Yutiru min zalika bi khamsin. Nabi berwitir dari yang demikian itu 5 rakaat, witir 5, berarti apa namanya, sholatnya tidak berapa tuh? Kalau witir 5. La yajlisu fi syai'in illa fi akhirnya. Nabi tidak duduk, ya, kecuali di akhir rakaat witirnya. Kalau Nabi sholat malam 11 rakaat, kalau witir 5, berarti tarawihnya 6. Tetap nggak boleh. Oke. Kenapa? Ya tetap mempertahankan 11 gitu ya, Ustaz, ya. Termasuk Iya, witir, ya. mempertahankan 11 saja. Betul. Tapi dia ada yang 13 rakaat. Oh, oke. Ada 13 rakaat, ya. Betul, ya. Ini 5 witirnya langsung, Sebentar, 13. ya, gimana, Ustaz? Kenapa? Tadi yang 5, beliau witir dengan 5 rakaat dan tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. Berarti 5 rakaat itu witirnya nggak ada tasadud. Tasadudnya terakhir aja langsung sekaligus. Di akhir aja. Ya, hanya tasawuf akhir saja, nggak ada yang awal, nggak ada. Langsung di akhirnya. Ya. Sama tadi Pak. Jadi yang 13 rakaat tadi itu ya. Ya. Sama sholat fajar ya, sholat fajar. Nanya dulu Ustaz, yang di sholat fajar berarti Ya, Rasulullah sholatnya di akhir waktu ya Ustaz, ya?
Kenapa? Yang Sholatnya? sama sholat 2 rakaat fajar, apakah Rasulullah di akhir waktu sholatnya? Tarawih witirnya. Terus digabung nanti sholat qabliyah fajar. Iya. Oh, udah. Jadi ini nggak ada keterangan apakah Nabi sholatnya di akhir. Ini Nabi ini cerita Aisyah gitu. Ini cerita Aisyah, Nabi sholatnya begini. Tentu kita sudah paham. Sama seperti Aisyah bercerita Nabi membuka sholat dengan Al-Fatihah. Pertanyaannya apakah Nabi nggak baca apa namanya doa iftitah? Apa Nabi nggak baca ta'awudz? Apa Nabi nggak baca, iya kan? Kita sudah paham itu pasti dibaca. Ini kan cerita Aisyah yang didengar, yang dilihat sama yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tentunya kita paham sholat fajar itu adalah sholat setelah azan subuh. Iya, setelah azan subuh. Jelas ya? Setelah azan dan subuh. Apa lagi? Iya, saya agak bingung aja. Apakah Rasulullah itu habis sholat isya terus sholat tarawih terus witir, nanti tidur, baru nanti Ini qabliyah bicara subuh? bukan sholat tarawih, Pak. Bicara nggak ada keterangan sholat tarawih. Oh. Di malam itu Setiap malam berarti. sholat malam. Oke. Ya, kalau yang tarawih tadi yang 11 rakaat tadi itu ada keterangan. Oh, oke. Nabi nggak pernah lebih dari 11 rakaat di Ramadan ataupun ada keterangan Ramadan kan? Oh ya, tidak Ya, disebut berarti sholat tarawih. Ramadannya. Kalau nggak ada keterangan Ramadan, maka kembali ke umuman hadis. Ini sholat malam secara umum. Oke. Ya, sholat tarawih itu sholat malam. Nah. Ini dikerjakan di malam hari ini, ya tentunya sholat malam kita pahami. Iya. Ya, baik ya, Tamam. baik. Bicara. Satu lagi Ustadz. Apakah khusus di Ramadan Baik. itu harus setelah sholat isya? Atau boleh juga di akhir malam? Kunut, Sholat tarawih, kunut apa kunut witir? bukan sholat tarawih itu khusus di awal waktu atau boleh di akhir waktu? Sholat tarawih di bulan Ramadan. Iya. Sholat tarawih itu nggak ada di zaman Nabi nggak ada tarawih. Oke. Oh, Ya, kita kenal tarawih itu di masa Umar. iya benar. Itu Iya, karena kata-kata roha istirahat. ya, karena awalnya memang Rasulullah itu habis sholat isya di awal sholat sendiri diikutin sama sahabat. Hari ketiga udah nggak ada lagi gitu ya. Jamaahnya. Iya. Ini Nggak ada aja. kata-kata tarawih nggak ada. Iya. Ini hanya istijat Umar bin Khattab aja Sholat ya. zuhur juga nggak, sholat zuhur sama waktu zuhur itu kan. Jadi sholat tarawih nggak ada kedengeran. Nabi hanya sholat malam. Iya. Di sini aja nanti kalau ada apa kata Aisyah di bulan Ramadan atau di bulan lain nggak ada keterangan tarawihnya kan. Iya. Jelas ya. Baik, masih ada? Apa nih Ustaz? Satu lagi biar clear. Berarti tarawih itu muncul istilah di zaman Umar bin Khattab gitu Ustaz? Iya. Ya Allah tepatnya di mana? Tapi mulai di zaman Umar bin Khattab bukan tarawih itu kan. Tapi Allah apakah beliau yang mulai ada kata-kata tarawih atau Tarawih. Iya. selain beliau? Oh, oke. Ini bukan dari Nabi tarawih gitu kan? Iya, betul. Oke, nah, Ustaz. Lanjut. Baik. Wa anha ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha ya, kalau dia telah berkata min kulli laili, dari setiap malam ya qad sungguh awtara Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya sungguh Nabi berwitir, Rasul berwitir ya, wa antaha dan mengakhirkan, berakhir ya. Witruhu witirnya ila sar, ya waktu menuju sahur. Panjang berarti Nabi sholatnya itu ya, kalau mulai habis setelah isya sampai waktu sahur, panjang sekali ya, panjang sekali. Afwan, Ustaz, itu sholat terus Ustaz? Saya belum menemukan. Kenapa? Apakah itu sholat terus Ustaz? Sholat terus nggak berhenti sampai waktu fajar? Iya. Dalam keterangan yang lain kan Nabi sholatnya bengkak-bengkak. Iya sih.
Dalam keterangan yang lain, hadis yang lain, Nabi bilang sholatnya siapa Ibnu Abbas ya. Ya. Dikira habis sholat baca Al-Baqarah mau ruku, ini kan nggak ruku, lanjut ke Al-Imran. Imron. Dikira mau ruku, lanjut ke Anisa. Anisa. Satu rakaat itu Pak, Masya Allah. iya kan? Artinya Iya sih. kita tahu Al-Baqarah 286 ayat, Iya. Al-Imran 200-an sekian ayat, Anisa 200 sekian ayat, 200 sekian ayat. Di total kurang lebih 650 ayat satu rakaat. Iya, iya, iya. Wajar nggak kira-kira panjang Iya banget? benar sih, wajar ya. Benar. Katakan kalau satu apa ya, 10 ayat 1 menit katakan gampangnya itu ya dihitung sendiri. Iya sih. Dan mungkin satu ayat berapa menit tuh? Kalau 10 ayat berapa menit itu nggak ya? Iya. 650 ayat dibagi berapa menit itu satu rakaat? Iya sih. Dikali 11 rakaat berapa jam? Kira-kira gitu kan? Benar. Makanya Umar nggak bisa menandingi sholatnya Rasul. Ya, makanya satu rakaat Rasulullah senilai 2 rakaat para sahabat. Ini asumsi saya ya, ini asumsi saya. Kalau Nabi 11 rakaat, kalau kali 2, berarti kan 22 rakaat kan? Betul nggak? Benar. 22 kan genap, tambah 1 itu udah 3. Di 2/1. Ya artinya Nabi salah satu rakaat panjang, sahabat nggak bisa ngikutin. Satu rakaat Nabi dibelah 2 gitu. Ya, satu rakaat Nabi sama dengan panjangnya 2 rakaatnya para sahabat waktunya. Ya, ini asumsi saya begitu. Masih ada? Cukup Ustaz. Bingung atau ya? Kagum aja Ustaz. Mudah-mudahan gak ria ya. Dulu saya sempat sholat malam itu sambil ngapalin murojaah juz 30 Ustaz. Jadi saya pakai di sholat malam itu bisa Iya. 2 jam. Itu cepat itu. Cepat aja 2 jam gitu. Berarti kalau Iya, sampai iya. malam gitu Masya sih Allah. masuk akal ya. Ya bagus, artinya kalau mau murojaah di situ jangan nanti orang lagi murojaah baca para sholat berjamaah, kasihan jamaahnya. Iya. Ini nggak bisa habis ini. Bacalah yang mudah bagimu dari Quran, yang mudah sudah hafal Pak. Ya, artinya Nabi mengakhirkan sampai waktu sahur. Wa an Abdullah bin Umar, ya anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bukan ya, wa an Abdullah bin Amri bin As ya. Ya, Amr bin As, anaknya Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga lemari keduanya. Dia telah berkata, li, telah bersabda kepadaku, telah berkata kepadaku Rasulullah SAW, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Mungkin namanya Abdullah kan? Ini ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ya. Banyak ya, nama Abdul itu banyak. Abdul bin Jubair. La takunu mislu fulan. Janganlah kamu menjadi seperti si fulan. Jangan kamu menjadi seperti si fulan. Kenapa? Karena yakumu minal lail. Dia mengerjakan sholat malam ya. Satu malam dia kerjain. Fataraka qiyamul lail. Lalu dia meninggalkan qiyamul lail, sholat malam. Maksudnya nggak konsisten Pak, nggak continue. Oke. Oh gitu. Ya, padahal dalam hadis yang lain, ahabul amal yang paling dicintai ilallah Ta'ala ya, kepada Allah yang Maha Tinggi, apa adwamuha, mendawamkannya. Maksudnya mendawamkan apa? Continue, istimrar gitu. Ya, walaupun sedikit, walaupun sedikit. Jadi Allah suka amal yang sedikit tapi rutin. Daripada banyak semalam doang, besok 1 bulan nggak ngerjain lagi. Ya, Allah suka yang sedikit tapi rutin. Ya, tapi rutin. Nah,
Ini apa namanya akhlak Rasulullah SAW. Dia menggunakan kata fulan. Berarti nggak ketahuan siapa orangnya ya, Pak ya? Disebut orangnya, Masya Allah. Untuk sesuatu yang kurang baik, Nabi menggunakan kata fulan. Pulang. Si Anu lah, si dia, Iya, iya. nggak sebut nama, Pak. Ya artinya yang ini coba bukan orangnya tapi perbuatannya yang nggak baik. Sesuatu yang tidak baik, Nabi tidak memberi namanya nggak disebut, tapi pakai inisial. Tapi kalau misalnya ada perbuatan baik disebut namanya, agar menjadi contoh. Ya, jadi kita pun begitu harusnya. Kalau ada sesuatu yang buruk masuk ke saudara kita, teman kita, jangan sebut namanya. Jangan kayak di itu ya, jangan sebut namanya. Jangan si fulan, si dia gitu. Ya. Baik, silakan Pak Thomas kalau mau bertanya sebelum kita lanjutkan. Ini Ustadz, ada pertanyaan yang saya kirim ke Ustadz. Jadi saya lagi belajar tentang istighfar nih Ustadz nih, karena banyak dosa-dosa. Terus saya teringat sama Ustadz gitu, nggak perlu ditanyain apa hajat kita, udah hajat tentang akhirat kalau nggak salah. Maksudnya kita mau di surga tertinggi dengan tangan dengan Rasul gitu. Kalau tahu hajatnya kita nanti dikasih. Terus saya dapat ilmu lagi, sering baca istighfar, zikir istighfar. Nanti Allah angkat kabulkan doa-doanya. Terus saya lihat di sini ada lagi salah satu ulama dari Mekah nih Ustadz nih. Kalau manusia kan sering berdosa, kalau berdosa terus lakukan sholat 2 rakaat baca istighfar. Karena saya belajar sebelum ibadah saya nanya dulu nih sama Ustadz gitu. Ini ada nggak di dalilnya nih Ustadz seperti itu? Ya, istighfar itu luar biasa Pak. Jadi ciri orang-orang yang apa ya, orang-orang yang beriman tuh mudah sekali beristighfar. Dalilnya Al-Imran 133. Dia bersegera Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wan nafthihi wan nafthihi wasari'u ila maghfirah. Wasari'u, bersegeralah kalian semua kepada ampunan Allah. Wastaghfiru, ya. Wasari'u ila maghfiratun min rabbik, dari Tuhanmu. Ya. Al-Imran 133. Sudah ketemu Ustaz. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Kenapa bersegera Pak? Bila orang beriman mempunyai dosa, kesalahan, jadi orang yang beriman segera mohon ampun, nggak nunggu ntar. Tidak nunggu ntar. Bahkan habis sholat saja kita istighfar kan 3 kali kan? Iya. Padahal sholat itu adalah perbuatan dosa apa perbuatan ibadah? Perbuatan ibadah pada. Ibadah, tapi anehnya kan dalam istighfar itu kan untuk orang-orang yang berbuat dosa kan? Iya betul. Jadi habis ibadah, habis sholat itu disuruh istighfar. Habis ibadah aja istighfar kita ya Ustaz. Ya mungkin khawatir dalam sholatnya ada tujuan lain. Ada sholat pada saat lagi sedang sholat sudah khusyuk, ya kurang sempurna dan sebagainya. Untuk hal-hal demikian itu kita mohon ampun, istighfar, mohon ampun ya Allah, di waktu sholat saja masih mikir dunia. Ya mohon ampun. Abu Bakar Siddiq doanya apa? Padahal dia orang terbaik setelah Nabi kan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu kan. Dia minta doa apa? Seolah telah melakukan kezaliman yang sangat besar, zulman katsiran. Padahal kezaliman apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Nabi Muhammad SAW memberi pesan kepada Muaz bin Jabal, jangan tinggalkan doa ini setelah sholat. Apa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Agar ingat Allah, istighfar ingat Allah, mohon ampun kepada Allah. Jadi cuma tadi yang antum kirim tersebut, orang-orang yang membaca istighfar maka saya dosa-dosanya akan terampuni gitu ya. Iya.
Walaupun apa gimana gimana maksudnya? Eh, Coba dibaca lagi. eh, Tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa, kemudian ia berwudu lalu sholat 2 rakaat dan istighfar, kecuali pasti Allah ampuni dosanya. Iya betul, ada sohe Pak. Betul itu. Cuma jadi masalah. Ada Ini sholatnya. bermata dua nih. Iya. Jangan sampai gak berbuat dosa itu udah gampang kali tinggal istighfar. Iya, iya, iya. Iya. Jangan sampai ke situ tuh. Iya, iya, iya. Kenapa? Menyepelekan dosa. Tetapi ayat hadis itu, dalil itu adalah bukan untuk situ. Iya, iya. Untuk orang-orang yang bergelimang dosa, jangan berkeluh kesah. Rahmat Allah itu luas. Tujuannya adalah supaya yuk kembali yuk. Jangan takut nggak diampuni, pasti diampuni. Pasti diampuni karena stok ampunan Allah tuh banyak banget. Gak terbatas. Ya. Jangan sampai dia diartikan kita berbuat dosa dulu, ntar udah tua baru istighfar, mohon ampun. Ya jangan begitu ya, karena bisa salah paham. Kalau salah paham bahaya itu yang mengamalkan. Ini istighfar itu dahsyat Pak. Bahkan masalah-masalah yang antum hadapi itu puncaknya adalah dosa. Betul. Anda kasih gambaran. Antum pernah ya mengetahui kisah Nabi Yunus kan pada saat dimakan ikan. Iya, iya, iya. Kenapa Pak? Kenapa dimakan ikan? Sepanjang sepengetahuan saya, dia keluar dari kaumnya sebelum diperintahkan oleh Allah gitu. Berarti itu dosa nggak? Kalau buat Nabi dosa kali ya. Dosa cuma satu. Bagi Nabi dosa itu Pak. Karena apa? Melanggar perintah Allah kan dosa apa namanya Iya, ya? iya. Mendahului. Ya, Perintah bagi Allah. orang biasa mah nggak dosa kali. Bagi Iya. Nabi dosa itu. Iya, iya. Ya, diperingat apa akhirnya Pak? Dihukum langsung sama Allah kan, dimakan diundi, nama dia keluar, diundi nama dia keluar. Iya, iya. Dilemparkan dari kapal, dimakan ikan. Pertanyaan, dimakan di perut ikan dia mati nggak? Enggak, dia nggak mati. Seharusnya mati ya. Nah, nggak mati. Kenapa? Kematian itu di tangannya Allah, itu haknya Allah. Walaupun dimakan ikan logikanya mati, Iya. tapi nyata kan nggak mati dia. Iya kan? Nah, pada saat diperut ikan, dia kan berdoa Pak, mengaku kesalahannya. La ilaha illa anta ini kuntu minadz zalimin. Kan gitu kan? Aku orang yang zalim. Saya mau tanya Pak, kalau antum yang dimakan di perut ikan, doanya apa? Minta dikeluarin. Itu bagaimana Pak? Kalau orang-orang dimakan perut ikan, gelap perut ikan kan gelap tuh. Iya, iya. Apa doanya kira-kira? Doanya supaya dikeluarin dari perut ikan. Ya Allah keluarkan hamba, mulak makaku hamba. Ya Allah keluarkan hamba dari perut ikan ini, keluarkan kami dari sini. Oh begitu manusia begitu, tapi Nabi Yunus nggak begitu doanya. La ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Sungguhnya aku orang-orang yang mengaku kesalahannya. Itu puncaknya Pak. Ibarat kata perut ikan itu adalah masalah. Kegelapan itu masalah. Masalah yang kita hadapi, mungkin kredit utang, ya bisa nggak jebol-jebol, tender nggak keluar, nggak apa, dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah kita, anggaplah perut ikan, anggaplah kegelapan itu. Doanya jangan minta keluar dari perut ikan. Doanya jangan minta, ya Allah selesaikan masalah saya. Ya Allah selesaikan utang-utang saya, angkat penyakit saya. Itu umum manusia begitu doanya. Jarang sekali pada saat dia lagi terpuruk, lagi bangkrut, lagi sakit, doanya apa? Ya Allah, aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Jarang ada yang begitu, Pak. Dia langsung minta, ya Allah, selesaikan masalah saya, padahal amalnya belum ada apa-apanya. Ya, maka istighfar itu bagus, mengakui dosanya, itu yang poinnya.
Karena bagi Nabi Yunus, percuma dia keluar dari perut ikan, percuma dia selesai masalah-masalahnya, kalau nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat itu dahsyat, pemecah segala masalah. Dengan istighfar kaumnya Nabi itu, kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, dikirimin tuh dengan berkata kepada kaumnya kan, beristighfarlah, niscaya Allah akan berikan berkah dari langit dan dari bumi. Dengan istighfar semua masalah selesai. Itu dengan khusyuk. Istighfar itu memohon ampun, mengakui dosa-dosanya, ia bertaubat maksudnya Pak, berjanji tidak mengulanginya, bukan sekedar astagfirullah tanpa makna. Jelas ya? Tapi di sini Ustadz, sebelum istighfar ada sholat 2 rakaat. Ini boleh begitu Ustadz? Kenapa kok? Sebelum istighfar ada sholat 2 rakaat. Iya, sholat 2 rakaat itu nggak ada keterangan. Maksudnya keterangan sholat mutlak Pak, boleh. Ya, sholat mutlak boleh. Sholat taubat boleh. Sholat taubat boleh, itu kan berapa salah? Ya. Yang penting tuh bukan istrinya, yang penting setelah afternya. Iya. Setelah istighfar bagaimana nih? Setelah sholat taubat bagaimana nih? Ya, apakah balik lagi? Buat apa? Siap, clear Ustaz. Jelas Pak? Kita lanjut bagaimana? 2:30 nih udah nih Ustaz. Kerasa hujan gede nggak? Iya, agak berisik-berisik. Kedengeran nggak hujan? Agak berisik-berisik suaranya tadi. Hujannya gede Pak. Oh, oke. Kita tunggu 2 hari lagi ya. Iya, siap Ustaz. 2 hadis lagi. Berapa lagi? 2 hadis lagi Ustaz. Baik. Wa'an Ali. Ali ya? Iya. Wa'an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah dalam bersabda Rasulullah autiru ya ahli Quran, berwitirlah wahai ahli Quran, fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah witrun wa yuhibbul witro, karena sesungguhnya Allah tuh witir, suka yang witir. Apa tuh Pak kira-kira? Ganjil. Sesuatu yang ganjil-ganjil. Allah tuh sesungguhnya Allah tuh witir, suka yang witir. Apa tuh? Suka yang ganjil bukan Ustaz? Berarti Allah ganjil ya? 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu ya? Iya, mungkin begitu. Mungkin ya. Ya kan? Sesungguhnya Allah tuh tunggal, esa, satu. Dan suka yang tunggal, yang satu. Jadi witir ganjil karena ada satunya Pak. Iya. 2, 2, 2, 2, 1. Satu yang bikin ganjil. Ya. Ya boleh juga dibilang ganjil, gak apa-apa lah. Ya, Allah ya ganjil ya. Agak ganjil sama juga ya. Itulah bahasa. Itu apa? Jangan sekali-sekali tinggalkan witir walaupun sunnah Pak. Iya. Jaga witir walaupun 1 rakaat. Walaupun sunnah, walaupun 1 rakaat, jangan sampai ditinggal. Ya? Baik. Wa'an, karena ciri orang yang ahli Quran, dia berwitir. Secara nggak langsung hadis itu menjelaskan orang-orang yang ahli Quran, dia suka witir. Ya. Wa'an ibn Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ij'alu akhir salat itu fil laili witron. Jadikanlah oleh kalian akhir salat kalian ya di waktu malam dengan salat witir di waktu malam. Ya, jangan sampai tidak sama sekali. Wa Talqi bin Ali qala kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam.
Rawi Ahmad wa salasah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam 3 wa Sahih Ibnu Hibban. Tidak ada witir tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau witir 2 witir satu malam jadi genap. Ya jadi genap. Jadi kalau ada lakon 2 witir tambah 1 lagi jadi ganjil. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Silakan kalau mau bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang tadi Ustaz, 2 witir tambah 1 gimana maksudnya? Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Kalau 2 witir satu malam kan jadi genap. Oh, iya. 1 dengan 1 kan jadi 4. Iya. 3 dengan 1 jadi 4. 3 dengan 3 jadi 6. Jadi genap. Ya. Jelas Pak? Jelas. Silakan kalau mau tanya. Satu pertanyaan Ustaz. Ini enak nggak ya? Kita dengar berita nih Ustaz, ada salah satu, saya nggak mau sebut ya takutnya politik, datanya ke politik nih. Ada salah satu tokoh lah. Ada salah satu tokoh. Boleh sebut nggak ya? Ada salah satu tokoh di salah satu negara Islam yang sedang bermasalah nih. Lalu orang tersebut kayak dibunuh lah gitu. Pemimpin kita juga salah satu mantan pemimpin kita juga bertemu di daerah negara yang sedang sedang berunding gitu. Boleh nggak kita sholat goib gitu Ustadz untuk si pahlawan, kita sebutnya pahlawan lah, untuk orang yang meninggal dibunuh tersebut gitu. Padahal dia berusaha untuk mendamaikan negaranya. Boleh. Dan itu goib harus jamaah atau sendirian boleh? Mesti. Boleh sendiri boleh. Artinya kepada orang-orang yang kita anggap dia membela Islam. Ya. Lalu syahid, ya. Kita boleh kita bela salat jenazah boleh. Boleh salat jenazah tanpa ruku ya, tanpa sujud ya. Iya, salat goib. Ya, kita salat jenazah dengan 4 kali takbir. Iya. Boleh dengan 6 kali takbir, boleh 5 kali, boleh 4, boleh 6. Tapi yang bagus sih 4 kan. 6 itu untuk orang-orang yang kayak alim ulama lah ya. Tapi yang maksud 4 rakaat. Ada yang 4 rakaat, 4 takbir ya. Ada yang 6 takbir, Pak. Oh, baru tahu lagi nih saya. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas bab sholat jenazah nanti insyaallah ya. Masya Allah. Oke, baik Ustadz, mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dari tadi, saya nyari pertanyaannya ditaruh di mana saya lupa. Mungkin kita bahas di kemudian hari. Insyaallah. Ikhwan fillah jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum fa man shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Semua benar datang dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya dan ada masa berlakunya, dan masa berlaku kita sesuai dengan hadis Rasulullah yang masyhur, umur umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja, maka hisab diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan diampuni, dimaafkan dan diganti dengan pahala lipat-lipat ganda oleh Allah dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah Muhammadun Rasul